Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan bahas instrumen akreditasi yang terbaru pada butir 1 indikator yang kedua. Ikuti dengan baik supaya bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan saya sudah menggunakan mikrofon TNW 11 yang nanti kalau ada yang teman ini suaranya jelas, nanti kalau yang menghendaki bisa klik di bawah ini supaya mendapatkan harga yang termurahnya, ya, seperti itu. Baik teman-teman. Jadi pada butir 1 indikator yang kedua itu bahwa guru itu harus bisa memberikan perhatian kepada peserta didik yang memerlukan dukungan lebih khusus gitu ya. Yang lebih ataupun memiliki harus bisa memberikan dukungan yang yang lebih, yang khusus gitu ya. Jadi karena tidak semua siswa bisa menerima dengan baik. Nah, dukungan dapat diberikan melalui berbagai cara ya, dan menjadi bukti kesadaran pendidik bahwa keberhasilan peserta didik itu mencapai tujuan suatu kompetensi ataupun karakter tertentu itu yang akan kita capai. Nah, teman-teman sekalian, nah untuk bisa mencapai itu, ini berdasarkan dari pedoman akreditasi untuk yang di sekolah, yang di satuan pendidikan, nanti bisa dibaca di sana. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa di indikator yang kedua ini tentunya guru harus bisa memberikan bentuk dukungan banyak, nggak hanya satu, karena tentunya orang yang berbeda-beda. Nah, ini nanti bisa dilihat misalkan pemberian umpan balik, itu akan dilihat ya, pemberian umpan balik yang konstruktif ya. Misalkan contohnya begini, misalkan si guru memberikan komentar rinci pada tugas siswa yang mencakup apresiasi atas usaha siswa. Nah, itu diberikan komentar yang baik di sana ya, mungkin ulangan atau hasil karya diberikan seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan pendampingan ya, pendampingan tambahan gitu atau mentorship lah ya, seperti itu. Jadi guru mengadakan sesi khusus di luar jam pengajar, memberikan pendampingan. Nah, itu yang diharapkan seperti itu, sehingga guru yang belum siswa yang mungkin ketinggalan itu bisa mengikuti karena ada pendampingan khusus itu tadi. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya juga bisa memfasilitasi pengalaman belajar yang beragam, karena memang siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus bisa memberikan pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Ya, guru bisa menyusun proyek berbasis kolaborasi yang memberikan kesempatan siswa untuk berkolaborasi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Maka di sini akan lebih bagus kalau teman-teman bisa menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman yang perlu juga diperhatikan itu membangun keterlibatan aktif ya, rasa tanggung jawab. Nah, ini harus teman-teman, ini harus bisa diberikan kepada siswa ya. Nah, ini misalkan contohnya yaitu guru memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih topik proyek mereka sendiri gitu ya. Kemudian sambil tetap memastikan mereka memenuhi standar kompetensi yang kita harapkan ya, tentunya seperti itu. Maka tujuan pembelajaran menjadi penting untuk menjadi dasar mendesain pembelajaran itu gitu ya. Kemudian menetapkan tujuan pembelajaran yang terukur. Jadi bisa menjadi dasar bahwa siswa harus bisa mentarget itu. Yang akan mencapai target itu kan siswa. Jadi siswa harus tahu apa yang harus ditargetkan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian penghargaan atas proses dan bukan hasil. Jadi guru itu harus bisa, misalkan ketika memberikan penghargaan itu atas usaha siswa, usaha kerasnya, kemudian jika berhasil walaupun belum sempurna itu bisa memberikan penghargaan pada siswa seperti itu. Kemudian memberikan dukungan emosional ya dan motivasi. Wajib guru seperti itu. Jangan guru duduk di depan begitu saja. Wah, nggak menarik kalau seperti itu ya. Ya, di sini sekarang ada ice breaking itu hanya untuk membuat suasana senang, tapi belum tentu anak senang dengan belajarnya. Itu yang menjadi penting. Jadi jangan teman-teman terpengaruh semuanya harus dibuat ice breaking ya, karena belum tentu itu menarik bagi anak-anak juga gitu ya. Kalau membuat suasana senang ya, tapi untuk membuat anak senang belajar belum tentu ya, masih jauh dari situ. Contohnya ya, ketika seorang siswa itu menghadapi kegagalan, guru menawarkan kata-kata dorongan motivasi, mengajak untuk ice breaking supaya suasananya menjadi cair. Nah, seperti itu ya. Kemudian memupuk karakter atau nilai teladan-teladan yang ada. Diberikan supaya teman-teman atau bisa memberikan itu
ya. Kemudian mengajak refleksi dan penilaian mandiri supaya siswa tahu apa kurangnya dan apa lebihnya, apa yang perlu diperbaiki. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian mengadakan kolaborasi. Jadi pembelajaran itu diusahakan siswa itu bisa berkolaborasi, berlatih untuk kolaborasi dengan yang lain. Karena disitulah nanti akan muncul kemampuan komunikasinya dengan baik. Nah, dalam hal ini di indikator 2 ya, butir 1 indikator 2 itu ada 3 yang harus dilakukan nanti, yaitu melalui telaah dokumen. Jadi dokumen guru terutama RPP akan dilihat. Apakah di RPP itu memang dituliskan bahwa nanti pembelajarannya seperti apa, yang mendukung pembimbingan khusus, guru mendampingi dalam kelompok, guru memberikan apresiasi, ada nggak di situ? Kalau ada itu menjadi catatan. Kemudian yang kedua wawancara. Ini wawancara dengan guru ya. Nah sekarang kita pengen tahu apakah guru benar-benar bisa ketika diwawancarai. Ya tentunya kalau mau cepat teman-teman bisa menggunakan MOS AE ya. MOS AE langsung digunakan, talk-share cepat ya, semuanya tercatat, jadi nggak ada yang tertinggal gitu ya. Nanti ditanyakan. Jadi pengalaman guru dalam melakukan hal itu tuh seperti apa? Tanyakan kepada guru, bisa nggak dia menjawab? Kalau nggak berarti memang tidak ada. Dan lebih otentiknya nanti pada saat observasi. Pada saat observasi, lihat apakah dia ditemukan fakta-fakta bahwa dia mengidentifikasi siswa itu seperti apa, sehingga nanti bagaimana dalam melakukan pendampingannya. Tentu kan harus diidentifikasi dulu. Ada nggak di situ? Bagaimana dia pendampingannya? Bagaimana dia membimbing di kelompok-kelompok? Dan bagaimana mendampingi siswa yang memang benar-benar kemampuannya sudah terlambat dengan yang lain? Nanti dilihat di observasinya. Ada atau tidak? Nah, seperti itu. Itulah yang akan digali. Mudah-mudahan sukses, tetap semangat. Sekali lagi teman-teman, manfaatkan IT ya untuk wawancara. Dan kemudian kalau mau mikrofon ini TNW 11 ya, itu akan membuat teman-teman akan memudahkan ya supaya suaranya jernih. Nah, seperti itu. Nah, itu barangkali teman-teman mudah-mudahan sukses selalu untuk di butir 1 indikator 2. Yang belum subscribe silahkan berikan subscribe, like, komen, dan share.